bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Selamat Paskah. Romo mau tanya kepada anak-anak, siapa yang tahu Hari Raya Paskah itu merayakan apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Ketiga. Ya, hari ini kita merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Yesus bangkit dari kubur, dari kematian. Tapi kita bukan hanya mengenang, ya, bukan hanya mengenang atau mengingat-ingat, tetapi Hari Raya Kebangkitan ini juga adalah Hari Raya Kebangkitan kita. Jadi yang bangkit bukan hanya Yesus, tetapi juga kita semua yang percaya kepada Yesus. Jadi anak-anak ini bangkit, ya. Teman-teman orang muda ini bangkit. Apalagi Bapak Ibu yang sudah senior-senior bangkit semua. Hari ini kita semua bangkit. Siapa yang tidak bangkit angkat tangan? Kok saya angkat tangan sendiri? Jadi semuanya bangkit? Bangkit. Loh, bangkitnya bagaimana, Romo? Oh, tadi pagi saya tidur, terus melek, terus bangun. Nah, bangkit. Bukan, ya.
Bangkitnya itu karena kita percaya Yesus telah mengalahkan setan, dosa, dan maut, kematian. Dan karena itu kita juga mengalahkan setan, dosa, dan maut. Karena kita mengikuti Kristus. Nah, supaya bangkit bagaimana? Tadi dalam bacaan Injil diceritakan kepada kita pengalaman para rasul. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi buta masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Ya, kuburnya Yesus bukan seperti di Indonesia ini ya, dari tanah digali, terus dimasukkan jenazahnya, terus ditimbun kembali. Tidak, kubur di Palestina itu di bukit batu, dilubangi, dibuat gua, terus jenazahnya dimasukkan, terus mulut guanya itu ditutup dengan batu yang besar. Nah, pada hari ketiga itu, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus, dan ternyata kuburannya sudah terbuka. Dan ketika dilihat, jenazah Yesusnya hilang. Maka Maria Magdalena pergi melapor kepada Simon Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Mendengar kabar itu mereka langsung lari pergi ke kubur Yesus untuk mengecek, melihat benarkah yang dikatakan Maria Magdalena. Nah, Petrus dengan murid yang dikasihi Yesus lari bersama-sama, tapi karena yang murid yang dikasihi Yesus lebih muda, dia larinya lebih kencang, lebih dahulu sampai di kubur Yesus. Terus dia ngintip ke dalam, oh iya kosong. Terus Petrus datang, Petrus masuk ke dalam kubur itu dan tidak menemukan Yesus. Yang dilihat adalah kain kafan Yesus dan kain peluh. Tapi anehnya, kain kafan itu sudah tergulung, terlipat rapi. Seperti orang yang baru bangun tidur merapikan tempat tidurnya ya. Anak-anak kalau bangun tidur merapikan tempat tidur apa enggak? Nah, siapa yang merapikan tempat tidurnya? Mama papanya ya? Kalau bangun tidur dirapikan ya. Kalau tidak dirapikan itu seperti orang yang baru saja diculik ya, dicuri ya. Nah, Yesus juga begitu. Ketika bangkit dari kubur, kain kafannya dilipat rapi, ditaruh di sisi yang berbeda. Sehingga murid-murid melihat dan percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak dicuri orang jenazahnya. Yesus tidak hilang begitu saja, tetapi Yesus bangkit. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, inilah pengalaman para murid. Ketika mereka itu percaya bahwa Yesus bangkit, apa yang terjadi? Yang terjadi mereka mengalami hidup yang baru. Hidup yang baru. Barunya di mana? Barunya mereka mengalami sukacita. Mengalami kegembiraan. Mengalami semangat yang berkobar-kobar ya. Para murid bersemangat sekali. Mereka berani mewartakan karya agung Allah. Para murid berani mewartakan Yesus itu juru selamat. Mereka hidupnya benar-benar baru. Ya. Nah, kalau kita murid-murid Yesus pada hari Paskah ini juga mengalami kebangkitan, maka kita pun mengalami hidup yang baru. Kita semua mengalami hidup yang baru. Tandanya bahwa kita mengalami hidup yang baru apa? Sukacita ya. Jadi nanti Bapak Ibu umat semuanya kalau pulang ke rumah harus banyak senyum ya. Meskipun pakai masker kelihatan kok orang-orang itu senyum ya. Coba senyum.
senyum kepada sebelah-sebelahnya. Itu tandanya orangnya penuh dengan sukacita, kegembiraan, ya kan? Matanya berbinar-binar, selalu melihat hal-hal yang positif, selalu merasakan berkat Tuhan, semangat, tidak kendor, loyo. Jadi anak-anak ini kalau yang malas belajar berarti belum bangkit itu ya. Rajin belajar, rajin membantu orang tua. Orang tuanya juga semangat hidupnya, aktif dalam hidup menggereja. Keluarganya mengalami hidup yang baru. Suami istri semakin mencintai, menjadi teladan dan contoh di masyarakat. Inilah hidup yang baru. Inilah kebangkitan. Itu tandanya kalau kita ini juga ikut bangkit. Nah, caranya bagaimana supaya kita bangkit? Caranya kita diajak untuk sungguh-sungguh percaya. Percaya kepada Kristus. Percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada dalam diri kita. Bapak Ibu, sering kita tidak menyadari Tuhan bersama dengan kita. Padahal kita selalu merayakan Ekaristi, bukan? Kita mendengarkan sabdanya, Tuhan berbicara kepada kita. Kita menerima komuni, menerima tubuh Kristus ya. Jadi kalau yang anak-anak belum, tapi menerima berkat. Tapi yang sudah besar, yang sudah paham, menerima tubuh Kristus. Apa artinya menerima tubuh Kristus? Menerima Tuhan dalam diri kita. Tapi kok kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita loyo, kadang-kadang kita putus asa, merasa Tuhan meninggalkan kita, merasa Tuhan tidak menjawab doa kita. Mengapa? Karena kita kurang percaya. Maka hari ini saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman orang muda, anak-anakku sekalian, mari kita bangkit bersama Kristus. Mari kita mengalami hidup yang baru. Dalam bacaan kedua tadi, Paulus mengingatkan kepada kita, jangan lagi memikirkan perkara-perkara yang di dunia. Pikirkanlah perkara-perkara ilahi di mana Kristus berada. Mari kita memikirkan sukacita rahmat Allah supaya kita juga mengalami hidup yang baru, bangkit bersama Kristus. Semoga Tuhan lewat hari raya Paskah ini memberkati kita semuanya. Amin.